Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan aplikasi yang telah kami rancang sebelumnya, yaitu Sistem Informasi Aplikasi Keuangan Toko Smart Digital. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Idul Fitrianti yang akan menjelaskan tentang fitur pengeluaran dan fitur hutang dari toko Smart Digital. Dan teman saya, Laode Muhammad Yuslan. Halo, perkenalkan nama saya Laode Muhammad Yuslan. Saya di sini akan menjelaskan mengenai database dan tools yang kami gunakan dalam aplikasi kami, yaitu aplikasi keuangan di toko Smart Digital. Dan teman saya, Nur Cahyani. Perkenalkan, nama saya Nur Cahyani. Di sini saya akan menjelaskan fitur dashboard dan karyawan pada aplikasi keuangan Smart Digital. Dan teman saya, Nur Selvi Dayanti. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nur Selvi Dayanti. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendapatan dan laporan pada sistem informasi keuangan di toko Smart Digital. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada teman-teman. Untuk selanjutnya, saya persilahkan kepada pemateri pertama untuk memaparkan materinya. Saya persilahkan Laode Muhammad Yuslan. Baik, terima kasih kepada moderator. Dalam aplikasi kami ini kami menggunakan Exam, yang dimana Exam ini adalah sebagai server lokal yang menyimpan data sebuah website dan juga web server. Baik, dalam Exam ini pertama kita mengaktifkan Apache-nya dan MySQL-nya. Baik, selanjutnya tools yang kami gunakan yaitu tools Visual Code. Ini saya akan menjelaskan sedikit apa itu Visual Code, yaitu Visual Code sebuah kode editor gratis yang bisa dijalankan di perangkat desktop berbasis Windows, Linux, dan macOS. Kode editor ini juga dikembangkan oleh salah satu perusahaan raksasa teknologi dunia, yaitu Microsoft. Dan database yang kami gunakan yaitu PHP, di mana PHP ini adalah sebuah bahasa pemrograman server side scripting yang bersifat open source. Oke, baik. Inilah tampilan dari database aplikasi kami, yang dimana dalam database aplikasi kami terdapat 8 tabel, yang dimana ada tabel keuangan, admin,
data bel admin, catatan hutang karyawan, pemasukan, pengeluaran, sumber, dan uang. Ya, beginilah tampilan dari tabel admin dalam database kami. Ini tampilan tabel database dari hutang. Dan ini tampilan database tabel dari karyawan. Dan ini tampilan tabel database dari pemasukan. Selanjutnya ini tampilan database tabel dari pengeluaran. Ini tampilan database dari sumber. Dan terakhir ini tampilan database dari uang. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai tools dan database dalam aplikasi sistem keuangan toko digital smart. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri sebelumnya, pemateri pertama, dan di sini saya ambil alih dan menjelaskan form login ini. Di sini kita bisa memasukkan form login yang email yang telah kita daftarkan ke dalam database ini. Di sini kita sudah menginput beberapa data ke dalam database untuk digunakan sebagai login berupa email dan password. Di sini saya masukkan emailnya itu Fitri, kemudian passwordnya, kemudian checklist box, klik menu masuk. Secara otomatis kita diarahkan masuk ke dalam menu utama dari aplikasi Sistem Informasi Keuangan Toko Smart ini. Untuk materi selanjutnya, saya serahkan kepada pemateri kedua, yaitu Nur Cahyani. Terima kasih. Terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan menu utama pada sistem keuangan toko smart digital, di mana di dashboard ini ada namanya submenu, yaitu karyawan, pendapatan, pengeluaran, dan sisa uang. Untuk perbandingannya, di sini kita menggunakan diagram pie chart, di mana per chart ini jika berwarna biru ini adalah pendapatan, berwarna merah adalah pengeluaran, dan berwarna hijau adalah sisa uang. Di mana jika ada inputan pendapatan, maka grafik untuk berwarna biru akan berubah presentasenya. Begitupun juga pendapatan, di mana grafik ini jika ada inputan pendapatan, contohnya kayak sehari kita ada inputan 1 hari, akan muncul presentasi 1 hari yang lalu. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan menu karyawan. Jika ada karyawan masuk, kita akan menginputnya pada tombol tambah karyawan. Akan muncul tampilan pop-up, yaitu kita akan masukkan nama karyawan tersebut, posisinya di mana,
alamatnya, usianya, dan serta kontaknya. Lalu kita tekan tombol tambah. Maka akan muncul pada daftar karyawan yang di bawah ini adalah Ani. Itulah tampilan dari menu dashboard dan karyawan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Kedua, terima kasih kepada pemateri kedua. Untuk materi selanjutnya saya serahkan ke pemateri ketiga yaitu Nur Selvi Deanti. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendapatan dan laporan pada aplikasi sistem informasi keuangan di toko Smart Digital. Seperti yang dapat kita lihat semua, di sini ada tampilan fitur pendapatan. Sumber pendapatan terdiri dari beberapa grafik. Ada grafik yang pertama buat web pemerintah, kemudian desain poster lomba, ada instalasi software, ada instalasi iOS, dan buat video animasi. Di sebelah kanan terdapat dua catatan. Catatan pertama, hari ini akan ada kunjungan untuk melihat kinerja karyawan, dan catatan kedua, hari Selasa jam 8 akan ada rapat, diharapkan kepada semua karyawan agar dapat hadir di aula. Kedua catatan ini bisa diedit pada database. Kemudian, jika ingin menginput pemasukan karyawan, kita tinggal klik button pemasukan, maka akan muncul secara otomatis top up tambah pendapatan. Kita klik tanggal, setting misalnya tanggal 29 Juli, kemudian jumlahnya misalnya 300.000. Pendapatan yang didapatkan hari ini 300.000. Kemudian untuk sumbernya misalnya instalasi software, kemudian tambah, klik tombol button tambah. Kita bisa scroll ke bawah, ada jumlah pemasukan yang kita masukkan tadi, inputan yang dimasukkan tadi. Itu di sini tanggal 2022 bulan 7, tanggal 29, pendapatannya sekitar. Kemudian saya akan menjelaskan juga fitur laporan. Ini adalah tampilan UI dari fitur laporan. Ada pemasukan dan pengeluaran, jumlah transaksi, jumlah total uang, dan kemudian di sebelah kanan ada fitur download. Misalnya jika kita ingin mendownload setiap pemasukan dan pengeluaran yang sudah dijadikan subtotal karyawan, maka kita tinggal download, dan hasil downloadnya akan berupa file Excel. Misalnya kita buka data yang kita download tadi, data Excel.
Ini tadi ada tabel ID pemasukan, ada tanggal pemasukan, jumlah pemasukan yang ada, dan pengeluaran, kemudian ada ID sumber. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri ketiga. Untuk materi selanjutnya, saya sendiri akan melanjutkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang fitur pengeluaran dan fitur hutang. Yang pertama yaitu fitur pengeluaran. Di sini terdapat diagram di mana sumber pengeluaran dan berupa catatan-catatan, tabel transaksi data keluar. Di sini di dalam sumber pengeluaran itu ada domain, hosting, listrik, air, dan wifi. Untuk catatannya itu diinput dari database. Jadi catatan ini diinput dari database, di database ini, di tabel catatan, di sini. Kemudian di sini kita bisa menginputkan keluaran. Kita klik button keluar, kemudian muncul pop-up seperti ini. Kita input tanggalnya, misalkan tanggal 16, jumlah pengeluaran misalnya 100.000, dari air misalnya, kita klik button tambah. Nah, di sini secara otomatis akan muncul field data-data yang keluar. Selanjutnya di menu hutang. Dalam menu hutang ini terdapat daftar hutang, di mana apabila ada karyawan yang ingin menghutang di toko Smart Digital ini, maka kita bisa klik button hutang ini, kemudian muncul pop-up jumlah hutang, misalnya 500.000, tanggal hutangnya itu misalnya tanggal 15, penghutang itu nama penghutangnya misalnya ini dengan alasan beli rumah. Kita klik button tambah. Maka secara otomatis akan ditambahkan ke dalam daftar hutang. Kemudian di sini ada button aksi, di mana kalau kita klik kita bisa mengubah data hutangnya. Di sini misalnya saya ubah contoh data hutangnya itu 200, kemudian klik button ubah. Nah, di sini secara otomatis terubah. Dan di sini saya menghapus data hutang, maka secara otomatis datanya sudah terhapus. Itulah tadi dari hasil presentasi kami, dari presentasi aplikasi sistem informasi keuangan toko Smart Digital. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.